Gu Yunxi, aku kasih kamu 10 detik. Cepat bangun dan pergi sekolah. Nenek. Suhu tubuhku sudah lebih dari 40 derajat. Kamu masih memaksaku pergi sekolah. Apa aku benar cucu kandungmu? Dimam. Kamu tahu kenapa kamu demam, kan? Untuk tidak pergi sekolah, kamu pakai segala cara aneh. Pergi sekolah sesusah apa? Kenapa belajar? Nenek bukankah juga tidak berpendidikan? Karena nenek tidak berpendidikan. Jadi kaya mendadak, diabaikan oleh kalangan elit Jiangcheng. Orang tuamu pergi lebih awal. Satu-satunya harapan keluarga Gu di kalangan elit Jiangcheng ada padamu. Tidak bisakah memberi keluarga Gu harga diri sedikit? Tidak bisa, tidak bisa. Keluarga Gu kita sama sekali tidak punya gen belajar. Nenek, sadarlah. Kamu. Berhenti, membelos. Aku tidak akan mematahkan kakimu. Bocah nakal. Tidak bisa pakai cara lembut. Berpura-pura sakit parah. Nenek, aku nggak bisa gerak. Kamu masih pura-pura. Coba pura-pura, lihat. Nenek, aku benar-benar nggak bisa gerak. Yunke, kamu kenapa? Seseorang. Cepat. Yunke, jangan mata. Yunke. Aneh, gambarnya menunjukkan tubuh sehat, gak ada masalah sama sekali, kok bisa lumpuh ya? Maafkan saya, Cocha Dua. Penyakit tuan muda terlalu aneh. Maaf saya tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Dia baru 8 tahun. Selama bisa tidak pergi sekolah. Berpura-pura lumpuh seumur hidup juga tidak masalah. Saya tidak mau mengobati lagi. Jangan lari, obati lagi. Lengan dan kaki saya hampir patah. Sedikit sabar, sedikit saya segera membuat kamu lega. Saya ini setiap hari. Dibuat capek olehnya seperti tidak tahan lagi jadi saya bawa dia turun gunung bayar dia lehkan perhatian. Baiklah. Wah dokter hebat. Dokter hebat kamu. Tidak apa-apa. Cucu saya selamat. Karis, bisa tolong periksa cucu saya? Apapun biayanya asal sembuh. Kenapa dia? Nenek. Aku bilang aku hanya alergi belajar. Tidak bahaya kalau tidak belajar. Begini seumur hidup juga tidak masalah. Ayo kita pergi. Jangan pergi, bisa mengobati. Pak Guru. Boleh nyerah sekarang. Ada hasilnya, suntikan lagi. Habis itu sedot angin. Harusnya bisa berdiri lagi. Berhenti. Aku udah sembuh, beneran sembuh. Nenek, lihat aku, ini semua jadi melepuh. Buat kak sekolah pura-pura lumpuh, siapa suruh? Apa? Pura-pura lumpuh. Tidak, Nenek. Dulu aku lumpuh, tapi sekarang pulih secara misterius. Dia membakarku, dia harus ganti rugi. Kehilangan uang. Jika aku menyembuhkanmu, lebih baik kau membalasku. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Karis. Punya 200.000 yuan, ingin mempekerjakan. Mengendalikan studi cucuku. Tidak mungkin. Iblis perempuan. Maaf, Nick, tuanku terlalu tua. Sering sakit pinggang dan punggung, aku harus merawatnya. Juga mengawasi dia, jangan makan makanan sampah, berolahraga. Di mana guru? Yoyo. Selamat tinggal, sudah diputuskan ya, rawat yang lain dengan baik ya. Guru. Sudahlah, kalau guru sudah ambil uangnya, aku akan ke rumahmu, bantu menjaga si anak muda ini. Terima kasih banget, gadis. Tidak, aku tidak setuju. Penolakan tidak berlaku. Suyoyo, dalam 3 hari aku akan mengusirmu dari rumah. Gu Yunki, dalam 3 hari pastikan kamu belajar. Aku akan pastikan kamu belajar baik. Yo Uyo, kamu baru sampai di keluarga Gu, lihat apakah kamu suka makanan ini. Coba ini dulu.
Nenek, silakan Anda makan dulu. Baik, sungguh pengertian. Kenapa kamu tidak makan? Sedang tidak mood makan. Gu Yunki berani-beraninya kamu membuang makanan. Aku tidak akan makan, kamu bisa apa? Tungo. Yangan lari. Berhenti. Nenek, tolong. Aku hampir dipukul oleh Suyoyo. Nenek, tolong. Aku hampir dipukul oleh Suyoyo. Aku satu-satunya generasi ke-9 di keluarga kita. Percaya Yoyo tahu batasnya. Minta maaf. Maaf, aku tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Suyoyo, jangan harap membuatku tunduk. Aku janji tidak menyia-nyiakan makanan, tapi aku tidak mau makan. Kamu tidak bisa memaksaku, kan? Tidak makan? Ya sudah, Nenek, aku mulai makan. Nenek, aku sudah kenyang. Baiklah. Suyoyo, kamu seperti babi ya? Makan banyak sekali. Kalau tidak makan, ya sudah. Gu Yunki, pakai perkiraan, cepat belajar. Tidak ada buku, belajar apa, Gu Yunki? Menurutku, kamu pantas dipukuli. Saudari Yoyo, bisa bantu saya cara ucapkan karakter? Bisakah Anda membantu saya mengetahui cara mengucapkan karakter ini? Kau tertipu. Kau pikir kau bisa mengendalikanku? Bermimpilah. Aku tidak takut apapun, bahkan anak nakal sepertimu. Gu Yunki, APA kau lupa? Aku dokter ajaib. Aku dokter ajaib. Gu Yunki, aku akan menghajarmu berdarah hari ini. Akan menyembuhkanmu nanti. Lanjutkan perawatan setelah sembuh. Saks, Berhenti memukulku. Sukamu. Sedari biarku salah. Anak nakal itu butuh temperamen berapi-api seperti Yoyo untuk mendisiplin. Aku akan belajar. Benang seorang ibu yang penuh kasih di tangannya. lebih seperti itu. Anak yang tidak berbakti, 18 pedang dalam 18 pedang. Setiap pedang memberikan setiap serangan jadi pukul. Tidur musim semi tidak merasakan pagi. Li Bai suka menggaruk kaki. Aku suruh kamu hafal puisi kuno, hasilnya malah melakukan ini. Kamu lakukan apa? Aku sedang belajar, jangan ganggu. Coba hafal puisi kuno yang dipelajari untukku. Bukan sekedar hafal. Aku bisa buat puisi. Yuyu terlihat jelek. Sampai sekarang tidak punya teman, wajah besar, paha besar, temperamen buruk. Siapapun yang melihat pasti tidak suka padanya. Gu Yunki, kamu bosan hidup ya? Berhenti. Nanti Suyoyo datang, kamu langsung buat dia pingsan. Bawa dia ke King Fengguan, beri kamu 200.000. Baik-baik, tidak masalah. Bukankah Gu Yunki bilang bertemu di sini? Dia mana? Gu Xiao, kamu pikir aku bodoh? Mengkilik anak orang kaya. Lebih entang daripada menjembalikan suat kesel itu. Suyu tolong aku. Diam. Suyoyo kamu nggak setia, lihat aja dan nggak tolong. Diam. Pikir-pikir, jadi tuan besar keluarga Gu belum menikmati hidup, harus mati di sini. Suyoyo, pengecut kamu. Kakyu. Aku pikir kamu nggak akan datang nolong aku. Kamu bodoh ya? Aku sengaja pura-pura nggak lihat kamu biar gak ganggu rencana. Aku bisa urus dia sendiri. Tapi bahwa kamu yang berisik ini gak yakin deh. Kak Yuyo, kamu baik-baik saja kan? Yuyu, hati-hati. Ayo Ayo pergi. Berhenti.
kamu terluka. Tidak apa-apa, oleskan obat Yun Bei Bai Yao. Yuyo, kamu menyelamatkanku. Hal kecil. Ini bukan hal kecil. Saya Guyunci bersempa di bawah langit. Mulai sekarang, hidup milik Su Yoyo. Saya akan selalu mengikuti perintahnya. Siapa peduli dengan hidupmu? Jangan meremehkan aku. Dijangcengku juga berkesa. Hei tanggoku. Ayo, Yoyo, makan lebih banyak. Ayo, Yoyo, makan lebih banyak. Ayo, Yoyo, makan lebih banyak. Kakyu. Cepat cobalah. Enak tidak? Kalau tidak, aku suruh mereka biut lagi. Lumayan, lumayan. Hari ini matahari terbit. Hari ini matahari terbit dari barat, nenek. Jangan khawatir, aku akan belajar dan maju setiap hari. Bagus sekali, cucuku. Akhirnya kamu sadar. Nah, jangan makan lagi. Cepatlah gunakan waktumu untuk belajar. 10 tahun kematian dan kehidupan samar-samar, tanpa berpikir sulit untuk dilupakan. Ayo, apa arti puisi ini? Puisi ini mengungkapkan perasaan rindu besar antara penyair Susi dan istrinya yang telah meninggal, berusaha keras untuk tidak merindukannya. Namun akhirnya sulit dilupakan. Why are you crying, Guyunchi? Tidak apa-apa, hanya merasa cukup terhubung dengan masalahnya. Jika kita berpisah, aku bisa menciptakan puisi kerinduan seperti ini. Kamu bisa buat puisi? Lebih baik masak deh. Suyu. Renju chu xing ben shan xing xiang jin shi xiang ngun gobu jia xing na chen. Kata ini dibaca apa ya? Iya. Yoyo, gimana cara main ini? Aku ingin belajar jadi dokter. Saat besar, aku akan melindungimu. Keahlianku dalam medis sudah tinggi, nggak perlu kamu lindungi. Kamu jaga dirimu saja, ya. Bodoh. Aku mau belajar. Aku mau buktikan aku bisa melindungimu. Kembalikan padaku, apa kamu minta dihajar? Zhang Xiaoyang, Zhang Xiaoyang. Nilai sempurna. Langsung dari posisi terakhir jadi yang pertama. Hebat kamu. Nenek, semua ini berkat Yoyo. Harus kasih hadiah yang bagus buat dia. Baik, tidak masalah. Orang-orang, kemari. Ayo Yoyo, pilih pakaian yang kamu mau. Nenek pilihkan satu set dulu untukmu. Menurutku, ini terlihat bagus. Bagaimana menurutmu? Cantik, kan? Saka. Saya suka semuanya. Kemarilah dan bawa dia untuk berganti pakaian. Berjalon. Anda harus terus bekerja keras di masa depan, tahu? Cantik sekali. Kemarilah, Yoyo, biarkan nenek melihatmu. Itu hebat. Yoyo, kami imut sekali. Nenek akan memilihkan yang baru untukmu lain kali. Nenek. Ni, Chua. Silicon duduk. Yunki, kami bawa Liuli bermain denganmu. Senang nggak? Aku tidak mau dengannya. Aku masih mau belajar dengan Yoyo. Anak ini, kok agak familiar ya? Aku juga merasa begitu. Yoyo, kami adalah murid Daoisu dari Kuil King Feng. Dia datang untuk membantu mengawasi belajar Yunki. Pernah bertemu dia di Kuil King Feng. Oh. Kami memang pernah ke kuil King Feng. Nenek, kami datang kali ini untuk mengucapkan selamat kepada Yunki yang diterima di Akademi Hafei. Dia pergi ke luar negeri dengan Liuli untuk belajar. Tidak ingin ke luar negeri. Ingin bersama Yoyo. Yoyo adalah murid Su Daozhang dari kuil King Feng dan harus kembali ke sana. Selain itu, biaya Akademi Hafei setiap tahun lebih dari 1 juta, bahkan 10 kuil King Feng. Tidak bisa menutupi biayanya.
Nenek, saya tidak ingin berpisah dengan Yoyo. Yoyo, mau ke luar negeri belajar dengan Yunki? Semua biaya ditanggung nenek. Maaf nenek, guru saya tua dan saya tidak ingin keluar negeri. Saya sudah keluar 3 bulan, saatnya kembali merawat dia. Su Yoyo, aku tidak lebih penting dari gurumu? Guruku adalah orang penting bagi saya. Kamu, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Yunki jangan nangis. Iya Kak Yunke. Kita berdua. Main bareng sejak kecil, nggak mau kalian di sini. Keluar semuanya. Anak kecil emosinya memang cepat banget, nggak usah diambil hati ya. Ayo, saya ajak kalian jalan-jalan. Baiklah, ayo pergi Liuli. Jangan nangis, udah 8 tahun, lebih tua beberapa bulan dari aku, masih nangis. Yuyu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. 8. Kalung giok ini diberikan oleh ibu sebelum meninggal. Anywhere sing keluarga guantak menantu. Ketika kita dewasa, aku akan mencarimu. Biar kamu jadi istriku. Istri itu apa? Istri itu seperti ayah dan ibu, selalu bersama seumur hidup. Seperti aku dan guruku? Tidak, berbeda denganmu dan gurumu. Berbeda, aku tidak mau jadi istri. Sejak kecil, aku tidak punya adik. Aku jadi kakakmu, kamu jadi adikku. Tidak mau jadi adikmu. Jadi kakakmu. Bersumpa saudara sekarang. Aku tidak mau bersumpah persaudaraan. Sui lepaskan aku. Yoyo, jangan pergi. Maaf Gu Yunki, aku harus kembali mengurus guru. Guru yang membesarkanku, dia sudah sangat berjasa padaku. Gu Yunki, kamu harus belajar dengan baik. Besar nanti jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Selamat tinggal Gu Yunki. Selamat tinggal Gu Yunki. Selamat tinggal Gu Yunki. Yoyo, jangan pergi. Yoyo, jangan pergi. Yuyu. Yuyu. Selamat datang kembali ke tanah air, Direktur Gu. Sepipu, selamat datang kembali. Yoyo, aku kembali. Yoyo, aku kembali. Ayo bawa aku ke King Feng Guan baiklah, jalan. Guyu, bagaimana penampilanku hari ini? Sepupu, kamu tampak sangat menawan hari ini. Aku nggak bisa, Guyu, kamu pimpin jalan nanti aku akan pimpin. Yoyo, Kamu sudah menikah, aku bukan Yoyo, namaku Xiao Tian. untung bukan Yoyo, hampir mati ketakutan aku. Kalau Nona Yoyo benar-benar jadi seperti ini, apakah kamu masih mencintainya? Fu. Cinta. Tentu saja cinta. Akan bantu bertanya. Ini, Nyonya, Kami sedang mencari Su Youyo, murid dari Master Su di kuil King Feng. Disini bukan kuil King Feng lagi. Semuanya sudah lama meninggal, bagaimana dengan muridnya? Pergi dari gunung. Tidak ada tahu kemana dia pergi. bagaimana bisa begini? Guyu, temukan Youyo. Harus Manfaatkan gunakan semua sumber daya perusahaan. Harus menemukan Yoyo tanpa peduli biaya. Tahu gak, sepupu? Jangan panik. Bahuku mau patah gara-gara goyanganmu. Kemana bocah itu pergi? Cepat datang ke hotel untuk menikah. Nenek, aku tidak akan menikah. Aku hanya akan menikahi Yoyo. Jangan khawatir sia-sia. Aku anggap kamu saudara, tapi kamu menusukku dari belakang. maaf kakek sepupu. Nenek yang menyuruhku memukulmu dan membawamu ke tempat pernikahan.
Tidur dulu ya. Cela tend à 2233. Setelah guru wafat, aku mengikuti pesan terakhirnya. Menemukan ibuku Lin Wanyo. Tapi dia dibunuh oleh ayah Bejadan wanita Kakekku vegetatif sebelum meninggal. Berpesan, jika ibuku melahirkan anak laki-laki sulung, maka grup Sheng diwarisi anak sulung. Grup Sheng tidak. Jatuh ke tangan pasangan Lu. Aku harus berpakaian sebagai pria menjadi putra sulung keluarga Sheng. Sheng Mubai. Kenapa Yunki belum datang? Nenek, kenapa Yunki belum datang? Tenanglah, sudah ada orang yang membawanya kembali. Seharusnya dia segera sampai. Shen Qiang menikahkan Shen Liuli dengan Gu Yunki untuk menguasai grup Sheng. Aku harus menghentikan pernikahan ini. Pengantin pria kabur dari pernikahan. Kabur dari pernikahan. Kamu. Yoyo. Yoyo. Benarkah itu kamu? Yoyo, aku sangat merindukanmu. Lepaskan aku, Gu Yunzi, lepaskan. Aku tidak ingin menikah dengan Shen Liuli, aku hanya ingin menikah denganmu. Yoyo. Gu Yunki, lepaskan aku. Kamu kena obat. Bisa dengan Gu. Berhasil sama-sama. Aku taburkan obat perangsang di pakaian Gu Yunki. Obatnya segera bereaksi, tapi dia menghilang. Kalau tidak ditemukan, Bisa bahaya. hati-hati. Aku kangen banget, hampir gila. Kamu benar-benar kembali. Kamu tidak peduli. Melupakan aku sepenuhnya? Gu Yunki, kamu sudah kena racun. Aku akan ambilkan obat. Obat masih di mobil. Aku akan turun untuk mengambilnya. Yoyo, jangan pergi, aku mohon. Jangan pergi. Aku benar-benar begitu merindukanmu sampai hampir gila. Setiap kali aku tidak tahan lagi, aku ingat kamu pernah menyuruhku untuk belajar dengan baik, menjadi orang yang berguna. Karena kata-katamu, aku bertahan hingga sekarang. Mungkin ini adalah kali terakhir aku menjadi Suyoyo. Selamat tinggal Gu Yunki. Jangan cari aku lagi. Yoyo.
Yuyu. Yo. Sepupu, kutemukan kamu. Kemana saja? Nenek hampir khawatir. Aku melihat Yoyo, cepat ikut aku mencarinya. Yuyu siapa? Aku lihat kamu sendirian. Percayalah, aku benar-benar melihat Yoyo. Kita harus mengerahkan sumber daya untuk... Ayo cepat. Demi menyempurnakan pernikahanku dengan Gu Yunqi, aku menyelipkan afrodisiak yang kuat ke dalam bajuku, tapi dia tetap berhasil kabur. Ayah, apa yang harus kulakukan? Pernikahan ini diatur secara pribadi oleh Tuan Tua Gu saat ia masih hidup. Gu Yunqi ingin mundur dan melarikan diri dari pernikahan. Itu juga membutuhkan persetujuan nenek Gu terlebih dahulu. Jangan khawatir, wanita tua itu akan membela kita. Untuk menjilat keluarga Gu dan menyita aset grup Shen. Kau benar-benar membius Gu Yunqi. Bagaimana jika keluarga Gu tahu? Biarkan wanita licik ini Masuk rumah? Gimana keluarga Gu tahu? Bisa biarkan kamu, masuk rumah. Ayah, lihat dia, selalu lebih berpihak ke orang luar. Shen Mubai. Kalau bukan karena 5 tahun lalu kamu datang dengan hasil tes DNA, kami akan diusir dari grup Shen. Den kita tidak akan Membiarkan Liu Li memberi obat pada Yunqi. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak mati di luar waktu itu? Maaf. Membuatmu bajingan. Kalian berdua. Kecewa, kan? Aku, Shen Mubai dilindungi keberuntungan, hidup baik. Tenanglah. Selama aku ada. Kamu. Dan kamu. Tidak mungkin bisa kembali ke keluarga Shen. Jangan pikir kamu punya pesan terakhir dari Tuan Besar. Bisa tidur dengan aman. Seperti kamu, si penghambur uang. Grup Shen pasti akan bangkrut di tanganmu. Itu lebih baik daripada kalian ibu dan anak yang tidak tahu malu. Dan kamu Shen Qiang. Bukankah kamu sudah perhitungan selama ini, tapi akhirnya sia-sia? Hanya membiarkan Shen Liuli meraih posisi dengan menipu, merebut properti. Shen Qiang, ini semua apa yang bisa kamu lakukan? diam. Jangan lupa aku ini ayahmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pelajaran? Ini yang disebut rumah? Kamu siapa? Selama ini pernah urusin aku? Kenapa bisa mukul aku? Seseorang, datang, tangkap anak durhaka ini. Lepaskan aku. Shen Mubai. Shen Group di bawah kendalimu. Lalu kenapa? Jangan lupa Shen Family tetap aku yang berkuasa. Aku ayahmu. Aku mau pukul ya pukul. Keluarga Shen. Kenapa Yoyo datang ke keluarga Shen? Rekaman menunjukkan bayangan itu memang lari ke sini. Baiklah, ayo kita masuk dan lihat. Berhenti. Gu Yunqi. Bekas ciuman di leher dari mana? Bekas ciuman di leher dari mana itu aku. Ah, bisa dari mana lagi? Dari wanita tadi malam lah, mainnya terlalu seru. Yunqi, maaf bikin kamu lihat, aku baru saja urus-urusan keluarga. Kak Yunqi, kamu datang ke keluarga Shen untuk jelasin alasan kamu kabur pernikahan kan? Aku sudah tahu, kamu enggak akan kabur tanpa alasan. Yunqi, t'accusage de lazin. Kami semua paham, pernikahan bisa diatur kapan saja. Aku kesini bukan buat jelasin. Datang untuk membatalkan. Batalkan petunangan. Pakaian ini terdeteksi banyak obat perangsang. Pakaian ini kemarin dipakai Shen Liuli, siapa menaruh obat. Jadi jelas. Wanita seperti dia yang tidak tulus. Saya tidak akan pernah menikahkan dia ke keluarga Gu. Yunqi, aku lakukan ini demi lancarnya pernikahan kita.
Kamu selalu tidak mau menikahiku. Aku terlalu tidak aman jadi aku hanya memberimu sedikit obat. Sedikit itu apakah benar sedikit? Dosis ini bisa membuat seekor sapi pingsan. Yunki, tenang dulu. Liuli ini sejak kecil kami memanjakannya, jadi kadang ada saat-saat berlebihan. Lagi pula, pernikahan ini disepakati generasi sebelumnya, bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Dan jika memang perlu batal, harus ada persetujuan dari nenek. Tidak perlu nenek. Proyek Shanghai Cheng. Itu dianggap sebagai kompensasi pembatalan pertunangan. Proyek bernilai 1 Shanghai City, sejak saya mengusir Shen Qiang dan 3 orang, mereka diam-diam curang. Pak Shen, saat ini grup hanya memiliki 400 juta tunai di rekening. Terus merugi. Di Jiangcheng, hanya proyek Shanghai City bisa menarik dana 1,5 miliar. Sama-sama berusaha keras. Tapi belum menemukan pemilik proyek ini, ternyata pemiliknya Gu Yunki. Ternyata, pemilik di balik Shanghai City yang kita cari adalah Yunki. Yunki, kamu brilian di usia muda. Kamu luar biasa. Yunki, karena kamu tidak mau menjadi keluarga mertua dengan keluarga Shen, kami pun tidak akan memaksa. Kami setuju membatalkan pertunangan. Kami setuju membatalkan pertunangan. Kalau tidak ada lain, saya pergi. Shen Mubai. Mengitari dunia tanpa tujuan, didapatkan dengan mudah sekali. Haha, tak disangka Gu Yunki langsung menyerahkan dokumen proyek Shanghai ke tanganku. Hahaha. Aduh Shen Mubai. Sebaiknya kamu serahkan posisi direktur dengan baik-baik. Biarkan aku kembali memimpin di Shen Group. Shen Mubai. Sekarang hanya ayah yang bisa menghidupkan kembali Shenes. Mengandalkan kamu tidak akan berhasil. Jangan bermimpi. Selama aku ada di sini. Kalian jangan berpikir bisa kembali ke Shenes. Gu Yu. Ya. Kamu bilang, perbedaan antara pinggang pria dan wanita apa sih? Beda banget, pinggang pria keras seperti batu. Mana bisa dibandingkan dengan Pinggang wanita, itu sempit dan lentur. kakak aku akui, aku sebelumnya memang salah padamu tapi menjual tubuh itu, aku tak akan pernah setuju kita ini. Masih punya hubungan darah, kan? Beda rasanya, pinggang pria terasa keras saat dipegang. Tapi mengapa pinggang Shen Mubai terasa begitu lembut? Seperti Jangan begitu, kakak. Direktur Gu, Direktur Shen sudah datang. Direktur Gu, Shen Qiang itu orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa proyek Shanghai City kalau diserahkan padanya, pasti akan rugi banyak. peduli pada 1,5 miliar itu? Direktur Gu, Shen Qiang mengandalkan proyek Shanghai City. Dia mengancamku. Dia minta aku pastikan kembali ke Shen Group. Shen Group hasil jerih payah ibu, aku tidak akan membiarkan dia mencampur. Anda harus menarik kembali. Proyek Shanghai City, hentikan. Aku tidak tertarik dengan pertikaian keluarga Shen kalian. Bisa menarik kembali proyek Shanghai City. Aku bersedia melakukan apapun. Lepas. Lepaskan, lepas. Sepipu, kamu memang suka yang ini. Kenapa Gu Yunki tidak bermain sesuai aturan? Jika dia membuka kedokku, usahaku menyamar sebagai pria akan sia-sia. Baik, aku bisa membuka. Pak Gu, reputasimu akan hancur? Tidak sepadan, kan? Buka. Kamu memang cukup berani.
Sepupu. Kamu satu-satunya penerus dari 9 generasi keluarga Gu. Hobi ini, nenek tidak akan terima. Minggir. Apa yang kamu pakai di dalam? Apalagi coba? Tentu saja korset. Akhir-akhir ini gila-gilaan latihan untuk memikat cewek. Lihat betapa kuatnya. Lihat betapa kuatnya. Menggoda, jelas-jelas menggoda. Dasar bansi, masih mau jerayu sepupu saya. Sialan, cepat minggir. Hei Shen Mubai. Buka semua but saya. Teras minggir. Sepupu, jangan dong. Sepupu. Jangan berpikir begitu. Jika ingin melakukan sesuatu dengannya, lewati mayatku. Pergi. Jangan, sepupu. Kembali ke jalan yang benar, sepupu. Bawa informasi tentang Shen Mubai padaku. Dengar tidak? Kamu menang. Sepupu. Besok adalah batas akhir. Kita hanya bisa bertaruh sekali. Wah, akhirnya datang, Tuan Muda Shen. Tuan Xiao Shen. Hari ini batas waktu terakhir. Kalau 12 miliar belum bisa dibayar, kami hanya bisa mengumumkan kebangkrutan Shen Corp. Tuan Wang, dulu peminjam melarikan diri. Ibuku yang menutupnya dengan dana sehingga kamu jadi direktur bank kami. Nyonya Huang, barangmu menumpuk. Ibuku sering membantu sehingga pabrikmu bisa selamat. Jadi, bisakah kumohon kalian berdua demi ibuku? Berikan lebih banyak waktu padaku. Seorang vegetatif. Punya kehormatan sebesar apa? Bisa sampai hari ini, Wang Gang beruntung. Hubungannya dengan ibumu. Dulu ibumu, sedikit bantuan. Jangan dibicarakan lagi. Sekarang kita ini. Semua ini hanyalah urusan bisnis. Kalian memanfaatkan situasi. Ini bukan memanfaatkan situasi. Ini namanya roda kehidupan berputar. Giliranmu sekarang. Shen Mubai. Kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan Shen Corp adalah membiarkan kembali ke Shen Corp. Mengambil alih kekuasaan, tentunya aku akan membawa proyek Shanghai untuk melakukannya, sehingga kamu bisa menyelamatkan Shen Corp. Anda sedang bermimpi, berkolusi dengan keduanya selama bertahun. Seberapa besar tindakan mereka ke Orang-orang seperti kamu. Mereka tidak layak kembali ke keluarga Shen. anak? Selama kamu bersedia mengikutiku, Saya dapat membantu memecahkan masalah. Singkirkan tangan kotormu. Anda Sandirit et la Mémoton Ruth Pelarian Keluargachen. sekarang saya akan memulai proses penagihan utang kepada Shen Group. Kalau kamu tidak bisa bayar, bersiaplah untuk menghabiskan hidup di penjara. Baik. Jika begitu, mari kita semua masuk penjara. Selama 5 tahun ini, Direktur Wang membantu Shen Qiang mencuci uang. Memindahkan dana. Jumlah uang hasil kejahatan ratusan juta. Nyonya Wong, kamu meminjamkan uang bunga tinggi dan mengalihkan aset publik. Menyalahgunakan kekuasaan untuk imbalan seks. Ini semua adalah bukti kuat. Tidak ingin Shen Group bertahan. Maka tidak ada yang boleh bertahan. Kamu punya semua bukti ini. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Atur pengiriman terjadwal di Surel. Jika setengah jam lagi aku belum keluar aman. Dikirim ke departemen terkait dan media berkala. Coba berani sentuh aku. Kamu, anak kecil, masih terlalu hijau. Seseorang ke sini. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Sudah berhasil dipecahkan. Kalian korupsi tidak akan punya akhir yang baik. Shen Mubai. Hari ini kesempatan bagus. Saya hanya perlu memberi Anda suntikan yang sangat ringan. Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda di ranjang rumah sakit jika Anda ingin bersama ibu Anda.
Aku akan mengatur agar kamu berbagi kamar rumah sakit dengan ibumu. Ibuku adalah kamu juga. Berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Gu, bisakah Anda mengambil kembali proyek kota Shanghai? Dokter. Tolong. Yoyo. Aku ini dokter. Serahkan padaku ya. Yoyo, akhirnya kamu bangun. Racun di tubuhmu sudah bersih. Tenang saja, operasi itu aku yang lakukan. Tidak ada yang tahu identitasmu. Terima kasih, Kian. Aku datang ambil obat untuk ibu. Kalau tidak, kamu pasti ketahuan sebagai wanita. Gu Yunqi sedang berjaga di luar. Harus bagaimana ya? Ayo duduk. Sepupu. Shen Mubai agak lembut. Shen Mubai memang agak lembut tapi bagaimanapun, dia juga laki-laki, wah kamu jangan tambah terpuruk. Shen Mubai sejak kecil terdampar di luar sampai 5 tahun lalu kembali ke keluarga Shen sebagai putra sulung keluarga menjadi pewaris grup Shen. Sedangkan Yoyo sejak kecil sudah yatim piatu 5 tahun lalu setelah guru meninggal dia menghilang jejak takdir mereka selaras. Shen Mubai adalah Yoyo. Intuisi saya tidak salah. Yoyo. Kamu tidak mengakuiku karena ingin mewarisi kelompok Shen? Tenang saja, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Shen. Apa Gu Yunqi menemukan sesuatu? Lepas. Qiong. Kamu harus membantuku keluar dari sini. YK. Tunggu. Ada apa? Kapan pasien bisa dikunjungi? Sekarang belum bisa, tunggu sebentar lagi. Yoyo, kenapa tidak beritahu Gu Yunqi yang sebenarnya? Dengan kemampuan Gu Yunqi sekarang, dia bisa bantu kamu. 3 Shen Qiang metodenya kejam. Gu Yunqi orang yang baik hati. Aku tidak mau membahayakan dia, urusan keluarga Shen, aku selesaikan sendiri. Baik. Dokter, kapan pasien di kamar ini bisa dijenguk? Pasien di kamar ini sudah pulang. Apa? Suyoyo. Bu, demi menyelamatkan keluarga Shen, berencana menjual makam leluhur, tidak akan membiarkan kerja keras seumur hidupmu sia-sia. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan Shen Qiang dan ketiganya kembali ke keluarga Shen. Aku juga ingin mengusir mereka dari keluarga ini untuk membalaskan dendammu. Halo Kian, obat ibuku habis, cepat pulanglah. Masih ada cadangan di ruang pendingin. Aku segera pulang. Beritahu aku kemana Shen Mubai pergi. Kalian. Shen Mubai. Kamu sembunyikan ibumu di villa ini. Sungguh sulit menemukannya, tapi akhirnya ketemu juga. Gu Yunqi tidak mengejar, aku pergi terburu-buru diikuti oleh mereka. Mangir.
Pergi. Hari ini kamu dan ibumu harus mati. Selama aku di sini, Kalian tidak akan bisa sentuh ibuku. Kalian tidak akan bisa sentuh ibuku. Bu. Kalian bertiga, kalau ibu saya meninggal, kalian harus ikut mati. Shen Mubai, meskipun kamu berteriak sekeras apapun, ibumu tidak akan terselamatkan. Bu. Bu. Kalau kamu tidak memberitahuku Shen Mubai, jangan pergi kemana-mana hari ini. Baik, aku akan memberitahumu kemana Shen Mubai pergi. Terakhir kali kamu lolos, kali ini kamu tidak seberuntung itu. Sentuh ibuku, akan mengambil nyawamu. Anak durhaka, berani kau memukulku. Aku tidak punya ayah seperti kalau membunuh tidak dilarang, ingin membunuhmu sekarang. Berani kau memukulnya di depanku. Roy Yunji, kamu tidak ada hubungan dengan dia. Kenapa selalu membela? Karena dia orangku. Roy Yunji, Kuperingatkan kalian, berani menyentuhnya, mati saja. Proyek Shanghai City jangan kerjakan. Orang-orang, usir mereka bertiga keluar. Wah Yunki, proyek kota Shanghai tidak boleh dibatalkan. Wah Yunki, Yunki. Kak Yunji, kenapa selalu membantu dia? Sebaliknya tidak mau bantu aku. Terima kasih Kian. Jangan terima kasih padaku. Orang yang harus kamu berterima kasih adalah dia. Sepupu. Jangan lupa apa aku bilang padamu. Mau. Jaga diri ya. Kakak sepupu. Keluar sini. Dan kamu. Kakak sepupu. Kamu. Mau ngapain? Kenapa kamu bohongi aku? Apa yang menipumu? Berpura-pura tidur, lalu lari. Siapa tidur denganmu? Jangan bicara ngaco. Walau biasanya agak lembut, tapi aku pria sejati. Masih keras kepala. Jangan lepas lagi lain kali. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Aku tidak tahu bicara. Suyoyo, kamu masih berakting. Aku nggak ngerti. Kiri-kiri kanan-kanan. Bukan Suyoyo, tapi Shen Mubai, putra tertua keluarga Shen. Nanti aku akan mewarisi. Shen Mubai, ya putra tertua keluarga Shen, ya ayo kita lihat seberapa keras kepalamu. Apa yang kamu lakukan terang benderang di siang hari? Kamu mau jadi penjahat ya kamu? Bilang kamu laki-laki kan? Aku mau lihat apakah kamu punya sesuatu yang dimiliki laki-laki. Kamu lepaskan aku. Kamu. Gue berpura-pura jadi cowok bertahun-tahun, punya alat banyak, ukurannya paling besar di internet. Kaget, kamu. Cepat turun kalau ada yang tahu. Aku malu dong. Ini. Jean Bergerac. Sakit. Sepupu. Terkena serangan. Gak bisa, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku harus menghentikannya. Kalian. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dengan dia itu apa? Kamu banci. Kamu yang banci, jelas-jelas kamu yang mulai dulu. Kakak, kamu satu-satunya pewaris keluarga Gu 9 generasi. Kamu bingung. Shen Mubai. Gu Yunki, kamu merendahkan aku, tidak sebaliknya. Kamu apa?
Karena kamu sudah menyelamatkan saya, beri saya proyek Shanghai City sebagai imbalan. Aku. Apa itu, aku? Cepat pergi, atau ingin menginap? Beri proyek Shanghai City. Kamu bekerja sama dengannya nanti. Aku tak ingin melihatmu lagi. Jala dari Sepipu. Jangan muncul. Kalau tidak, Baiklah. Yoyo, setelah ini, apa rencanamu? Pertama-tama pindahkan ke villa yang aman. Tanpa proyek kota Shanghai, 3 orang Shen Qiang itu tidak bisa bikin keributan. Caillou. Sejak wanita jalang ini kembali, Lin Wanru bersembunyi. Bersembunyi. Susepaya Kari Kesempatan untuk bergerak. Tapi malah diacaukan oleh si gila Gu Yunqi. Tinggal 1 langkah lagi. Cuma butuh sedikit waktu lagi. Mereka berdua akan leyap tanpa jejak. Shen Mubai yang manis itu, apa sih yang dia pakai? Pesona apa? Sampai dia begitu melindunginya. Anak durhaka, berani-beraninya kamu kembali, cepat pergi. Nggak bisa pergi. Aku ya, belum melihat orang jahat. Dapat hukuman dari surga. Masuk neraka. Belum balas dendam untuk ibuku. Shen Mubai, jangan terlalu bangga. Kamu cuma beruntung saja. Jangan pikir Gu Yunqi akan selalu bantu. Tanpa Gu Yunqi, membunuhmu semudah membunuh semut. Suatu hari nanti, kami akan mengirimmu untuk menemani ibumu. Oh, iyakah? Aduh sayang sekali. Kalian mungkin tidak akan menunggu hari itu tiba. Lihat buku. Lihat. Niat mencuri malah merugi. Benar-benar balasan. Gu Yunzi menyerahkan kontrak proyek ini. Kepadamu. Dengan 15 miliar ini, cukup untuk menutup kerugian. Oh iya, Shen Qiang. Kau ingin mengumpulkan orang-orangmu untuk menjatuhkanku pada rapat pemegang saham besok. Takutnya bakal gagal. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Di hati Gu Yunqi hanya ada Su Youyo. Saat di kafe, wanita yang mengejarnya bisa antre, tapi satu pun tak dia pedulikan. Sekarang malah sangat mendukung Shen Mubai. Baru kembali sebulan, bagaimana Shen Mubai bisa mendekatinya? Di hari pernikahan, Shen Mubai datang untuk mengacau, tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Gu Yunqi juga kabur dari pernikahan dan hilang semalaman. 2 orang menghilang dari tempat yang sama pada waktu yang sama. Apakah malam itu Gu Yunqi dan Shen Mubai ada bersama? Si lemah itu ternyata tidur dengan Gu Yunqi. Pasti begitu. Karena itu, Gu Yunqi relate un galcan Shu Yuyu. dan malah manjakan Shen Mubai. Selesai sudah. Kita tidak mungkin bisa merebut kembali perusahaan Shen. Ayah, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara. Cinta kasih Gu Yunqi pada Shen Mubai bisa membantu dia. Tapi juga bisa menyusahkan dia. Sampah. Memintamu cari seseorang, sampai sekarang belum ketemu. Sepupu. Hanya dengan foto blur, dewa pun tidak akan menemukannya. mustahil. Kenapa orang ada di keluarga Shen? Tiba-tiba hilang tanpa jejak. Mungkin. Malam itu Su Youyo. Tidak pernah muncul. Karena kamu merindukannya. Sehingga muncul halusinasi. Tidak mungkin, Liontin ini. 18 tahun lalu, aku menggantungkannya di leher Yoyo. Orang malam itu pasti Yoyo. Liontin ini. Akan selalu ada di tanganmu. Ingatanmu kacau balau. Bagaimanapun juga, sudah 18 tahun. Omong kosong. Keluar dari sini. Sepipu. Pergi.
Kalau sepupu mabuk sampai meninggal, tamat sudah. Aku harus cari cara untuk selamatkan satu-satunya anak ini. Kenapa cari saya malam-malam? Shen Mubai. Kamu tidak tertarik dengan sepupu saya kan? Tentu. Saya bilang dia yang mulai. Kalau dia mendekati kamu, kamu tolak dia. Tolak dia. Tolak pasti tolak. Oke, saya pergi dulu ya. Shen Mubai, lihat demi saya, ya. Tolong selamatkan sepupu. Dia mengurung diri di kamar terus minum. Bantu aku nasihati dia. Ah. Gu Yunqi, tahu kamu alergi alkohol, mau mati? Bagaimana kamu tahu aku alergi alkohol? Aku. Kamu diam-diam suka aku. Investigasi aku. Maafkan aku. Kamu patah hati. Aku cuma suka Yoyo saja. Tidak, bukan. Jangan minum lagi. Tapi sekarang dia tidak mau aku. Dia tinggalkan aku. Aku juga tidak bisa menemukannya. Kenapa? Hati-hati kamu. Suyoyo. Kamu ini nggak punya hati. Udah dewasa kok masih suka nangis. Mungkin dia nggak sengaja menghindarimu. Mungkin dia punya masalah pribadi. Masalah pribadi. Apa masalah pribadi yang dia punya? Dari kecil aku selalu nurut dia. Dari kecil aku rajin belajar, besar aku kerja keras, aku hasilkan banyak sekali uang. Aku cuma demi suatu hari. Aku mikir, aku bisa jadi tempat bersandarnya. Masalah apapun, aku bisa bantu dia, kamu ngerti kan? Tapi dia. Berhenti minum. Demi apa yang dia sebut sebagai rahasia yang sulit dibicarakan. Dia pergi dariku, aku tak bisa menemukannya lagi, tak bisa bertemu lagi. Jadi buat apa aku cari uang sebanyak itu? Kamu tahu rasanya kan? Sudah. Jangan minum lagi. Dia akan merasa sedih. Benarkah? Iya. Aku benar-benar sangat merindukannya, aku benar-benar sangat merindukannya. Hei, kamu mau ngapain? Kamu Yoyo. Yoyo, kamu sudah kembali. Kamu benar-benar kembali. Yuyo. Gu Yunqi, kamu kebanyakan. Tenanglah. Tolong, Yuyo jangan tinggalkan. Meskipun hanya mimpi. Biarkan aku menyelesaikan mimpi indah ini. Baik. Sudahlah. Anggap saja sebagai mimpi. Sebentar, barangku jatuh. Mana bocah nakal Gu Yunqi? Surja keluar dan temui aku. Nenek, kakak sepupu. Kakak sepupu sudah tidur. Tidur? Bangunkan dia untuk temui aku. Dia membatalkan pertemuan. Membuatku tinggal di rumah sakit sebulan. Sekarang keluar, lihat bagaimana menghadapinya. Nenek, mungkin sepupu itu, mungkin dia punya alasan tertentu. Apapun alasannya, tidak boleh membatalkan pertunangan. Keputusan kakeknya yang menetapkan saat itu. Pembatalan pertunangan Harus dihukum oleh tradisi keluarga. Akan kuhancurkan kakinya. Nenek.
Anak nakal. Kalian. Nenek, tenang. Kesehatan lebih penting. Aku akan menjelaskan perlahan. Ayo pergi, ayo jangan lihat. Xiao Shen. Sejak kamu pegang grup ini, grup belum pernah untung sehari pun. Penerus yang hebat. Akan membuat Shen bergelut dengan utang setiap hari. Kalau nggak kemampuan, jangan ambil pekerjaan susah. Utang 1,2 miliar nggak terbayar. Kamu harus mundur karena kesalahan ini. Kangen sama hari-hari saat Lao Shen ada. Jangan buru-buru. Lihat Xiao Shen tetap tenang. Sudah ada rencana menghadapinya. Dengar-dengar satu-satunya harapan untuk menyelamatkan grup Shen adalah proyek kota Shanghai. Sudah di tangan Pak Shen. Pak Shen muda. Bukankah kamu rela mengajak Pak Shen senior kembali untuk mengatasi krisis grup Shen sekarang? Shen Qiang belum menyebarkan berita bahwa proyek kota Shanghai sudah di tangan saya. Bagus, manfaatkan kesempatan menyingkirkan mata-mata Shen Qiang di Shen Group. Cabut sampai ke akarnya. Baiklah, sesuai aturan Shen Group. Jika lebih dari setengah anggota dewan setuju, kamu bisa turun. Aku juga setuju. Setuju. Saudara Shen kecil. Suara sudah lebih dari separuh. Sekarang kamu sudah bukan presiden lagi, saudara Shen kecil. Zhonggang Salakan kami. Kami memikirkan matang. Semua demi masa depan Shen. Kamu nggak bisa. Mending kasih ke yang bisa aja. Nggak nyangka dua orang biasanya dukung. Orangnya Shen Qiang. Biar kalian lihat. Apa artinya? Kemampuan sebenarnya. Proyek Kota Shanghai, nama proyek 15 miliar, diresmikan kemarin. Gu Yunqi menyerahkannya langsung ke tanganku. Apa? Bukankah proyek kota Shanghai ada di tangan Shen Qiang? Shen Group kali ini bisa melewati krisis ini. Saya percaya Shen Group di bawah pimpinan saya nanti pasti akan menjadi lebih baik. Lebih kuat. Lebih jauh lagi. Tentu saja. Syaratnya adalah syarat menyingkirkan beberapa parasit. Bersihkan. Seseorang datanglah. Bawa keluar bajingan-bajingan ini. Berhenti. Shen Qiang, Berani d'Attend-Lagie. kamu bikin kita susah. bilangnya bisa lindungi kita, malah mau usir kita. Semua. Kalau aku tidak sangat yakin. Bolehkah aku berdiri di sini? Seperti yang kita semua tahu, positioning pasar grup Shen kami adalah pakaian pria mewah, dan target pasar kami adalah pria elit kelas atas, dan Shen Mubay. Sebagai ketua grup Shen, dia sebenarnya Dengan terang-terangan berciuman dengan pria. Ini. bertentangan dengan niat Shen, pengkhianatan terhadap Shen dan mereknya. Apa yang kamu omong kosong? Kalau tidak percaya, coba lihat ponsel. Foto itu sudah viral, jadi trending. Internet dipenuhi suara protes dan hujatan. Shen Mubay Karena masalah pribadimu, saham grup Shen turun drastis dengan kecepatan 2 juta per detik. sekarang sudah rugi miliaran. Warisan dan kehormatan 100 tahun grup Shen hancur di tanganmu seorang. Apa kamu pantas ratusan ribu karyawan Shen? Bisa mengecewakan direktur hadir. Apakah kita bisa mengecewakan pelanggan Shen? Pelanggan menolak, pasar meninggalkan. Pemegang saham Mar. Apa kamu masih duduk di posisi ini? Turun. Turin. Di mana Yoyo? Sepupu. Tidak ada yang namanya Yoyo. Semalam menemani kamu. Itu adalah Shen Mubay. Kamu banyak minum. Aku panggil Shen Mubay menasihati. Dia janji akan menjauhkan kamu. Tapi siapa sangka?
Si pengecut itu. Berani ingkar. Aku ingat semalam aku memeluknya. Itu Yoyo. Sepupu. Benar-benar Shen Mubai. Mana mungkin? Apakah aku suka pria? Kurang ajar. Jika leluhur tahu, pasti mereka akan bangkit dari kubur. Nama keluarga Gu kita. Sudah kamu buat malu? Gu Yunqi, aku tidak akan izinkan kamu suka pria. Sebelumnya kamu batalkan pertunangan. Kamu memikirkan Yuyu, sekarang kelihatannya. Semuanya hanyalah alasan. Aku tidak akan membiarkanmu punya kecenderungan seperti itu. Apakah kamu mengerti? Tidak mungkin. Ingat tadi malam aku memeluk Yoyo, bukan Shen Mubai. Sepupu, kamu harus hadapi kenyataan. Aku tidak percaya. Kecuali dia mengakuinya sendiri. Shen Mubai, berani tanya dia. Shen Mubai mana? Setelah foto mesra kalian tersebar, Shen Group rugi miliaran. Dia mungkin sekarang sedang diganggu oleh para pemegang saham Shen Group. Sepupu. Anak nakal, berdiri di situ. Anda. Gaharu Puti. Sudah dapat proyek di Shanghai? Kamu masih hijau untuk berpikir bisa membalikkan keadaan. Ibumu tidak sebanding denganku. Mentengus. Berdasarkan Anda. Chen Mubai, dari ekspresimu, sepertinya kau masih berfantasi bahwa Gu Yunqi akan menyelamatkanmu. Kukatakan padamu, kalau dia datang, dia hanya akan menyakitimu. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan Anda hari ini. Para pemegang saham yang setuju untuk memecat Chen Mubai. Shen Mubai mengangkat tangannya. Ternyata. Siapa yang tertawa terakhir? Belum tentu ya. Bawa orang yang bukan dari keluarga Shen ini keluar. Daripada jadi gangguan di sini. Kalian. Shen Qiang. Chinchong. Kamu diam-diam mengekspos keluarga Gu, mereka tidak akan membiarkan kamu. Kamu nggak akan senang lama. Oh ya? Kudengar nenek Gu sudah keluar rumah sakit. Gimana mungkin dia biarkan Gu Yunqi yang satu-satunya hancur? Shen Mubai. Aku kasih tahu kamu. Bantu keluarga Gu singkirkan kamu. Kalau nenek Gu tahu, pasti malah berterima kasih padaku. Kalian. Gu Yunqi. Kenapa kamu masih berani datang? Yunqi. Kamu tahu bagaimana mereka mengutuk Shen Mubai di internet? Bicara aib kalian. Kenapa masih membelanya? Yunqi, lepaskan dia. Tidak bisa menyelamatkan. Namanya sudah buruk. Jangan membebani dirimu sendiri lagi. Saya Gu Yunqi. Memang suka Shen Mubai. Tapi cuma aku yang suka sendiri. Shen Mubai selalu menolak aku. Ya, aku tahu Shen Mubai membutuhkan proyek Shanghai City ini. Jadi aku memaksanya dengan proyek ini. Dia demi Shen. Selalu bersabar denganku. Kemarin malam sengaja mabuk. Memaksanya dengan proyek supaya datang. Atas nama proyek. Menghina dia. Jadi ada foto-foto ini dan aku memang tidak menyangka. Ada yang diam-diam memotretku di Gu Group. Aku pasti akan menuntut sampai tuntas. Siapa pria yang bisa menerima gangguan dari pria lain? Shen Mubai selalu menoleransiku, selalu menerima gangguanku. Tidakkah orang yang berani seperti dia layak menjadi presidenmu? Ini tidak baik. Kesabarannya, keteguhannya. Itu adalah kualitas paling berharga bagi seorang pria. Dia menamparku lalu pergi. Padahal di ponsel itu jelas-jelas. Itu hanya membingungkan orang. Sudah mengungkapkan kebenaran di internet. Benar atau salah? Orang banyak akan tahu mana yang benar. Kartika dari Shen menahan diri selamatkan perusahaan, tanggung pelecehan dari CEO. Kartika Shen adalah pria sejati. Boyko Gu Group. Kenapa bisa begini? Harga saham naik lagi. Bukan hanya naik. Langsung melonjak hingga 2 miliar. Reputasi Shen Group terbalik, Gu Group rugi banyak.
Di internet penuh dengan kecaman dan makian terhadap Gu. Gu Yanqi. Ini PR Yang Camus Bayard, quand? Kalau tidak, bagaimana opini publik bisa Bukan soal PR, ini kenyataan. Kalau kalian tidak percaya, suruh Shen Mubai tampar aku. Hang. APA. Cepat. Drama ini butuh tamparan darimu. Tidak ingin balas dendam untuk Shen? Tidak. Apa maksudmu tidak? Shen Mubai, kamu lelaki? Ini saatnya kamu tunjukkan hasil latihanmu. Maaf ya, kamu bantu aku malah pukul kamu. Gak perlu minta maaf kok, hari ini datang, aku mau pastikan satu hal. Apa? Antara kita semalam. Apa benar ada kejadian sesuatu? Semalam. Gak ada apa-apa kok. Kemarin malam aku mabuk. Bermimpi tentang Yoyo. Apakah kita mungkin menganggapmu seperti Yoyo, kemudian kami? Tidak, tidak. Tidak ada, tidak pernah, benar-benar tidak ada. Semalam, tidak ada yang terjadi. Semalam kamu mabuk, aku bantu ke tempat tidur, lalu pergi. Benarkah? Bersumpahlah. Aku bersumpah. Kalau begitu bagus. Aku bilang. Aku terlalu merindukan Yoyo. Sampai mimpi basah. Tidak usah dibahas, ayo pulang. Biar aku antar. Kenapa? Tidak ada, mungkin hanya bau bensin terlalu kuat. Bau bensin. Kenapa ada bau bensin di mobilku? Aku jalan sendiri saja. Tidak, kamu. Pergi. Kamu malah milih. Gak ada bau kok. Mau naik atau tidak? Kenapa lagi? Kenapa aku mau muntah lagi? Aku hamil. Hei Kian, Yoyo, ibu sudah bangun. Bu. Kamu adalah Muba. Anakku. Ayo cepat bangun. Bu. Syukur kepada Tuhan. Dalam hidup ini, kita bisa bersatu kembali. Muba. Terima kasih. Terima kasih atas usahamu. Tentang kejadian sebelumnya, Kian sudah memberitahuku. Jangan khawatir. Hal-hal berikutnya, serahkan pada ibu. Kita sebagai ibu dan anak bersatu, pasti bisa mengusir pria dan ibu serta anaknya yang manis keluar dari keluarga Shen. Sudah waktunya perhitungan. Shen Mubai. Kamu berani kembali ya? Ini rumah keluarga Shen. Kamu masuk, jangan harap bisa keluar. Rumah leluhur keluarga Shen. Pewaris tunggal keluarga Shen, kenapa tidak boleh keluar? Shen Mubai, apa kamu pura-pura? Oh iya benar. Mati di sini. Juga jalan pulang terbaikmu. Kalian mau apa? Siapa berani membuat anakku mati? Siapa berani membuat anak... Lin Wanru, kok kamu bisa bangun? Dokter bilang kamu koma, tidak akan bangun lagi. Kalau aku bisa bangun. Tentu masih ada urusan yang belum selesai, Raja Neraka. Tidak mau mengambilku. Dia sudah bangun. Tidak. Bagaimana merebut Shen Group? Wanru. Senang kamu sadar. Kamu nggak tahu sebelum Mubai balik, aku yang jagain kamu. Jagen aku. Bawa wanitamu ke rumah. Melahirkan anak haram. Kamu sebut itu jagain. Kakak. Bertahun-tahun kamu tidak ada, aku yang merawat Kak Kiang. Sedangkan Liu, dia hanya sebuah kebetulan. Juga membesarkannya dengan niat baik. Niat baik. Tidak, sebenarnya bukan. Saat aku menikah dengan Shen Qiang dulu, grup Shen hampir bangkrut, itu Lin Group kami yang menyuntikkan modal besar.
untuk menyelamatkan grup Shen dan juga kami Lin Group. Menggunakan semua koneksi agar grup Shen bisa bangkit. Tapi kamu malah pakai uangku untuk pelihara wanita dan anak harammu. Ini disebut baik hati. Shen Qiang, jangan lupa. Tuan sudah bilang sendiri asal aku lahirkan anak sulung. Grup Shen. Die Wariskan Padania, kamu. Harus membantunya sepenuh hati. Dari yang terlihat sekarang. Bantuanmu. Seperti ini. Anakmu kurang bisa, aku serahkan Shen kepada dia, tiap tahun rugi. Bagaimana bisa kesalahannya sampai ke aku? Kamu bohong. Aku tahu urusanmu itu. Kau hanya ingin membuat Mubai terlihat tidak bisa bisnis. Lalu mengusirnya dari Shen. Kakak. Shen Mubai juga mengusir kita dari keluarga Shen. Semua telah berlalu. Biarkan yang sudah berlalu, adil sekarang. Nanti. Ayo kita hidup bahagia sebagai keluarga, oke? Maaf. Aku. Bukan bagian dari keluarga kalian. Lin Wanru. Jangan menolak cinta yang ditawarkan. Paling tidak, kamu itu wanita Shen Qiang. Jangan terlalu jauh. Terlalu jauh. Apa yang kalian lakukan padaku itu yang disebut melewati batas. Jika bukan karena kalian waktu menaruh obat di airku, bagaimana bisa mengalami kecelakaan? Aku sudah mengumpulkan semua bukti dan siap mengungkap kalian. Tapi kalian malah menyuap perawat, menaruh obat di obatku. Itulah yang membuatku jadi vegetatif. Kalau tidak, bagaimana mungkin membiarkanmu hidup? Shen Qiang, kau bajingan. Siapa Shen Qiang dan Lian? ITU Marika. Oh, maafkan saya. Ketika aku terbangun, saya sudah melaporkannya ke polisi. Nona Lin menuntutmu atas pembunuhan. Ikut kami. Tuan Lin, tolong. Tolong jangan ganggu orang tuaku. Shen Liuli, Jangan hanya memohon untuk orang tuamu. Lihat ini dulu. Saya melaporkan racun jahat dengan dosis cukup untuk pembunuhan. Kalau begitu, ikut kami pergi. Mulai hari ini, lakukan apapun yang kamu mau. Semua yang ada di sini, semua serahkan ke ibu. Guyunki, aku datang. Aku ingin memberitahu kamu, aku adalah Suyuyo dan aku mengandung anak kita. Aduh. Kakak Sepipu, kenapa masih santai sek? Nenek lihat berita kamu paksa Shen Mubai, dia marah banget hampir muntah darah. Itu semua salah Pak. Akan pergi menjelaskan sekarang. Baik. Nenek. Anak nakal. Kamu hampir bikin nenek marah. Nenek, jangan marah. Semua itu palsu. Berita itu semua palsu. Saya hanya menutupi kebohongan Shen Mubai. Nenek, tenang saja. Saya dan Shen Mubai tidak ada apa-apa. Saya sudah pastikan dengannya. Kemarin malam, saya hanya kebanyakan minum. Cuma ciuman sebentar. Lalu ketiduran. Pokoknya percayalah pada saya. Antara saya dan Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Benar. Serius, aku bersumpah. Kalau aku bohong, aku kutuk diriku sendiri. Kalau kutuk dirimu, itu bukan menguntungkan kamu? Nenek, tenang dulu. Singkatnya, antara aku dan Shen Mubai benar-benar tidak ada apa-apa. Nyonya tua, Shen Mubai datang katakan ada urusan dengan tuan muda. Jangan pergi. Kalian kalau memang tidak ada apa-apa, kamu tidak akan menemui dia. Aduh nenek, orangnya sudah datang, pasti ada urusan sama aku. Berikan aku 2 menit. Dia. Kunci tuan muda. Hei, kamu ngapain? Nenek, nenek. Guyunki, aku ada sesuatu. Kamu toh, Cepat bawa ke sepupumu, ada hal mendesak untuk diberitahu. Shen Mubai. kamu tidak akan bisa bertemu dengan sepupuku.
Aku punya urusan mendesak yang harus kukatakan padanya. Bawa aku ke dia, ya. Ah. Maafkan aku, Shen. Aku tidak bisa merusak hidup sepupuku demi kamu. Bawa pergi, kirim ke luar negeri. Jangan pernah kembali lagi. Rambut panjang, dari mana, dari mana, dari mana? Ukuran ini. Kenapa begitu familiar? Kamu, lepaskan aku, lepaskan aku. Orang-orang. Tuan muda, Nyonya tua bilang. Tidak mengizinkan keluar, saya tidak keluar. Pegang. Ini juga. Bawa 2 helai rambut, untuk tes. Dalam setengah jam mau hasilnya. Oke. Cepat pergi. Halo, PAK, Laporan tes. 2 orang untuk orang sama. benarkah? Ternyata benar Yoyo. PAK, Gadis ini sudah hamil 1 bulan. Tuanmu, Kamu tidak bisa keluar. Shen Mubai. Parenti Gu Yunchi. Berkata tidak ada hubungannya dengan Shen Mubai. Lalu bagaimana hasilnya? Nenek. Shen Mubai itu Yoyo. Dan dia hamil. Kau dengar? Shen Mubai itu Yoyo. Dan lagi, dia hamil buyutku. Ini hasil tesnya. Dia sekarang di mana? Sudah menyuruh orang mengirimnya ke luar negeri. Lot. Akan menelepon sopir. Suruh dia kirim orang untuk membawanya kembali. Sopirnya tidak mengangkat. Yoyo. Kamu di mana? Keya, Yoyo. Papa. Aku bukan papamu. Toto nggak punya papa. Toto suka kamu. Mau jadi papanya Toto? Anak ini kenapa rasanya sangat familiar. Om juga suka kamu. Tapi Om sudah punya anak. Om bawa kamu cari mami ya. Itu mami di sana mami. Ayo. Sosok itu tidak mungkin salah. Pasti Yoyo. Sepupu. Tenang dulu, dengarkan aku. Selama 5 tahun, Berapa kali salah mengenali? setiap kali kamu melihat sosok mirip dia, kamu bilang itu dia. Tenang dulu. Percayalah, pasti Yoyo, pasti dia. Sopir bilang 5 tahun lalu meninggalkannya di luar negeri. Selama bertahun, kami juga terus mencarinya. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Mungkin dia memang tidak ingin pulang. Tidak mungkin, Yoyo pasti tidak akan meninggalkanku. Kakak sepupu, jangan menyiksa sampai gila. Besok pernikahanku, kamu pendamping pria. Kamu lebih baik. Saharian menjajar bayangan. Lebih baik. Cari seseorang yang dekat. Xiaoli sudah bilang, kenalkan sahabat padamu, yaitu pengiring pengantin yang akan kita jemput hari ini. Nanti ya, kalian kenalan baik-baik.
Halo. Nggak usah jemput Katerine. Dia bawa Tongtong ke hotel. Oke. Ayo kita pulang, gak usah jemput pengiring pengantin. Sepupu, dengar saran saya. Kali ini ya, cobalah kenal pengiring pengantin. Kamu sudah tidak muda lagi, jangan selalu bikin nenek khawatir. Saya tidak mau dengar saranmu. Aku harus menikahi Yoyo. Kalau nggak bisa menikahi Yoyo, aku nggak akan menikah seumur hidup. Kamu benar-benar gila. Xiaoli. Ashui. Lama tidak bertemu. Kanti Karini. Terima kasih. Ashui, Tonton Kemari. Selamat menikah, Tante Xiaoli. Semoga cepat punya anak. Hei, terima kasih. Terima kasih kepada pengiringku. Tante Xiaoli Beri Kamyong Pao, Ai Greco. Terima kasih. Tidak Mama, Simpan Untuk Tong Tong. Oke sayang. Cepat duduk, duduk. Waktu cepat sekali berlalu. Dalam sekejap, Tong-Tong sudah besar, kamu mau menikah. Xiaoli kalau bukan karena kamu menampung, tak tahu harus bagaimana. Waktu itu, aku bangun tidur dan tak ingat. Masukkan aku dalam kartu keluarga, merawatku seperti keluarga. Catherine sudah bilang berkali-kali, jangan sungkan. Lagi pula, kamu juga banyak membantu. Aku menyelamatkan dokter hebat. Kamu lebih banyak bantu aku. Kamu waktu Tonton lahir. Membantu membesarkannya. Kamu adalah penolong terbesar. Sudah deh, pengantin perempuan belum nangis, pengiringnya udah duluan. Camuya. Itu yang bikin aku khawatir. Aya Tontong. Kamu tetap tidak punya ingatan? Camus Lupadia, Apadia Lupa Camus. Selama bertahun-tahun dia tidak mencari kalian. Lelaki tidak bertanggung jawab seperti itu, lupakan saja. Aku dan Yuge akan cari orang yang cocok untukmu, agar bisa menjaga kalian berdua. Ayo pergi, temani aku coba gaun pengantin di toko. Sekalian aku kenal. Ai Greco. Nenek, pengiring pengantin kali ini cantik. Nanti beri sepupu kesempatan, ya? Baiklah. Aku akan segera sampai. Nenek, maaf. Anak ini mirip sekali dengan Yunki waktu kecil, masa sih? Apakah anak ini? Kita harus lakukan tes DNA. Kalau ternyata salah, itu akan sangat mengecewakan anak, Yunki. Cantik sekali ya, kan? Xiaoli. Hei, Kalian datang. Aku kenalkan dulu, ini adalah pengiring pria Gu Yunki, dan ini pengiring wanita Catherine. Halo, kalian kenalan. Ashui. Ashui. Guyu, apa kamu lihat Tongtong? Tong-tong. 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 Hei. Benar kamu, Suyoyo. Kamu siapa? Aku kenal kamu, minggir. Tong-tong. 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 Mami. Kamu lari kemana? Kamu bikin aku khawatir. Mami, tadi aku ketemu seorang nenek. Dia mau menggendong aku. Mami kan bilang harus jauh dari orang asing. Aku langsung lari. Tong-tong hebat sekali. Kamu adalah kebanggaan Mama. Hei, aku sudah menemukan Tong-tong. Dia sedikit ketakutan. Aku bawa dia ke hotel untuk istirahat. Ayo pergi. Wanita memanggilku Suyoyo. Apakah dia kenal aku? Sepertinya aku ada konflik dengannya. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan. Setidaknya aku masih punya Tong-tong.
Hei Xiaoli Yoyo. Bukannya tong-tong sudah Cepat keluar, pesta lajang kurang tanpamu. Oke. Kakak sepupu, minum 1 gelas terakhir. Hari ini adalah pesta terakhir sebelum pernikahan. Ayo, perkenalkan. Ini pengiring pengantinku, duduk. Dia minum. Yuyu, Jangan Pedulicandia, Kitaminum. Wajah pria, kenapa terasa familiar? Lumayan tampan. Selamat menikah bahagia. Selamat menikah. Bisa nggak sih kamu? L'enjeu. Minum Satulagi. Habis. Lanjut terus ayo. Cepat, 15.20. 5 bel. Tidak. Tidak ada. Ya Tuhan. Aku mabuk dan tidur dengan pendamping pengantin. Tak berani menemui Xiaoli. Halo. Kamu dan anak Yoyo. Apa? Yoyo kembali dengan anaknya. Dia pasti membenciku, dulu aku terlalu memaksanya, dia tidak mau memaafkanku. Makanya dia tidak mau kembali menemuiku. Pendamping pengantin adalah Yoyo. Xiaoli. Pendamping pengantin. Foto pendamping pengantin. Tunjukkan padaku. Yoyo. Hubungi dia, aku ingin bertemu dengannya. Hubungi. Tidak ada yang mengangkat. Tunggu sebentar. Dia mengirimiku pesan. Lia ini. Xiaoli, tadi malam aku mabuk dan mempermalukan Besma. Yoyo. Menghadiri pernikahanmu. Kali ini kemanapun kamu pergi, aku tidak akan melepaskanmu. Hei. Aku sudah menolak undangan dari Lin. Tapi karena sudah lewat, sekalian aja ikut serta. Kenapa di sini banyak orangnya? Ayo masuk dan lihat. Behenti. Tanpa undangan, dilarang masuk. Ibuku dokter hebat, luar biasa. Anak kecil juga ikut ribut. Kalau ibumu memang hebat, mana mungkin bawa anak ke acara ini? Menganggap diri penting. Dokter hebat. Aku juga dokter hebat kalau memang kamu hebat. Perlu mengundang orang masuk. Perempuan seperti suka jadi pusat perhatian. Ini konferensi medis internasional oleh grup Lin. Yang datang profesor besar atau akademisi. Kamu yang bawa anak, atas dasar apa bisa masuk? Punya malu sedikitlah. Kedokteran tak ditentukan tiket masuk. Identitasku. Tidak bisa bantah dengan sindiran dingin. Hai. Lumayan pintar pura-pura. Kamu bilang kamu dokter, mana buktinya? Namaku Katerini. Pemimpin di grup obat tradisional luar negeri. Mereka sebut aku. Jangan pura-pura di sini. Jika benar sang penyembuh tidak punya undangan. Mami bukan pembohong, sudah menyelamatkan banyak orang. Dia terbaik. Anak kecil, pulang dan kerjakan PRMU. Aku tidak butuh percaya. Sebentar lagi, di dalam rap akan ada orang
menyaksikan kemampuanku langsung. Kami tidak akan membiarkanmu masuk. Kelihatan seperti penipu berkeliaran dunia. Masih menyebut sebagai dokter tangan giok. Aku bisa bilang kalau aku adalah kaisar giok. Membawa anak keluar dan mempermalukan. Sungguh memalukan. Jika kita membiarkan dia, Mereka mungkin mencoba menjual suplemen kesehatan. Ibu tidak berbohong. Anak-anak tidak bicara omong kosong seperti itu. Kamu yang nggak ngerti apa-apa. Ibuku hebat. jika kamu berani mengatakan hal, Akan kutaruh kau di atas kalajengking. tong-tong. Jangan sembarangan pakai benda untuk menyakiti orang. Ingatlah, dokter itu untuk menyelamat, bukan untuk melukai. Mereka mengganggumu, mereka mengganggumu. Ten Angler. Dokter ajaib yang berbaik, kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu, Tentu saja. Pengawas, dia berpura-pura jadi tabib. Dan menyuruh anak menggigitku dengan serangga. Bodoh. Yang menggigitmu. Matamu buta. Ini Nyonya Catherine, terkenal sebagai tabib tangan berharga. Berani menghadangnya. Dia adalah tabib tangan berharga. Kalian ini seperti katak dalam tempurung. Tidak mengenali orang hebat. Cepat pergi dari sini. Terima hukuman. Dokter Jenius. Kejadian tadi. Anggap sebagai pelajaran untuk si bodoh. Tolong maafkan kali ini. Anda yang bijaksana. saya untuk pertukaran medis, bukan untuk bersaing. Presiden Lin memang wanita hebat. Dia membuat Lin Pharmaceutical menjadi yang terbaik di kota ini. Kalau bukan karena dukungan para pewaris ilmu medis. Tidak di posisi sekarang. Wanita perkasa memang luar biasa. Keahlian medis dan pandangan bisnisnya sungguh mengagumkan. Yang utama adalah dukungan penuh dari semua orang. Wanita ini sangat familiar. Tidak ingat. Selanjutnya, mari kita sambut murid langsung Suda Oshang dari King Fengguan, Dr. Li, untuk memperagakan hasil penelitian terbaru. Ini adalah obat serbaguna terbaru yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat. Oh tidak, ada yang pingsan. Tidak apa-apa orang ini. Memang dokter ajaib, kesembuhannya luar biasa. Luar biasa. Hebat sekali. Jika obat ini dipasarkan, akan menjadi keajaiban medis. Orang ini sepertinya pura-pura. Memang pura-pura. Ini bukan obat ajaib. Cuma pil yang berisi sedikit adrenalin biasa. Dan orang yang pura-pura pingsan itu seharusnya rekanmu. Bukan, kan? Selain itu, kamu bilang kamu adalah murid langsung dari Suda Ochang di King Fengguan. Benar-benar lelucon. Kau tahu, pendeta Su 10 tahun yang lalu. Jadi, boleh kapan menjadi muridnya? Benar juga. Pendeta Su bermeditasi di masa. Kudengar dia hanya punya satu murid perempuan. Apakah pil ini palsu? wanita kecil, kamu tahu apa? Ilmu pengobatan itu luas dan mendalam. Beraninya Anda berkomentar? Manajer Umum Lin. Pak Lin, ada apa? Semuanya, jangan panik. Waktu yang tepat, izinkan saya menunjukkan manfaat pil saya yang luar biasa. Kenapa tidak ada reaksi? Bukankah seharusnya langsung efektif? Karena memang begitulah adanya. Kemudian gunakan akupunktur. Efektif setelah akupunktur. Berhenti. Jarum itu fatal. Masukkan saja. Dia akan berbusa dan mati. Berani sekali, kamu tidak tahu apa. Ini rahasia keluarga saya.
Kamu yang bukan ahli berani meragukan tabib sakti. Orang hampir mati, dan kamu hanya membuat masalah. Jangan menghalangi penyelamatan, biarkan tabib terus bekerja. Jika dia ingin selamat, saya harus turun tangan. Minggir kamu. Jangan buat kekacauan, konferensi medis, bukan tempat coba-coba. Jika ingin dia selamat, harus segera menusuk titik tengah dada dan beri ramuan herbal. Ini satu-satunya cara menyelamatkannya. Tidak mungkin. Kalau ini terjadi kecelakaan maut, siapa bisa menanggungnya? PAK Lin. Adalah penyelenggara acara ini. Jika dia meninggal di sini, kita semua ikut kena imbas. Belum pernah melihat formula seperti ini. Jika ada masalah, bisa tanggung jawab? Dia hampir berhenti bernapas, kalau terlambat, dewa pun tak bisa menolong. Benarkah dia bisa diselamatkan? Percaya padaku, aku bisa menyelamatkannya. Baik, aku percaya padamu. Pingsan. Bukankah ini membahayakan orang? Konyol. Kalian semua sudah melihat, kan? Wanita ini penipu. Obatnya membawa kematian. Kalau dia benar-benar tabib hebat, kenapa Direktur Lin tidak sadarkan diri? Dia ini jelas-jelas berusaha mencela. Tangkap dia. Jangan biarkan penipu membuat kacau. Kalau bukan karena interupsinya, Direktur Lin sudah diselamatkan oleh tabib Li. Seseorang datang. Usir dia keluar. Kalian semua orang jahat. Tunggu buku membuktikan kepada kalian. Kalian pasti akan menyesal. Tuan Lin. Hei, putriku. Cepat. Temukan dia untukku. PAK Lin. Tidak apa-apa, Tong-tong. Mama tidak butuh pengakuan. Selama bisa menyelamatkan orang, itu. Ayo pergi. Yuyu, tunggu aku. Yuyu. Halo Tante, Yunki. Aku melihat Yoyo. Bersama anaknya, aku melihat sendiri. Tante, aku melihatnya. Kamu di mana? Aku datang mencari kalian. Oke. Yoyo, kali ini aku harus menemukanmu. Terus cari. Ayah, ibu, aku melihatnya, dia masih hidup. Shen Mubai. Dia sudah kembali, dan membawa seorang anak. APA. Dia ternyata belum mati. Setelah keluar dari penjara, kami terus sembunyi. Hidup seperti binatang. Semua gara-gara dia. Kalau dia berani kembali, aku buat dia tak bisa keluar lagi. Oh, Bukanka, ini penyelam besar kita. akhirnya berani tampil juga. Aku tidak kenal kalian. Jangan pura-pura, Shen Mubai. Kamu membuat keluarga kehilangan segalanya. Hari ini, kita balas dendam. Tong-tong. Tong-tong cepat lari. Yoyo. Tong-tong. Tong-tong. Apakah itu? Ayah. Ada yang ingin mencelakai ibu. Cepat selamatkan dia. Baik. Cepat. Seorang wanita. Malah harus menyamar jadi pria. Berlegak jadi tuan muda. Semua karena kamu. Grup Shen tidak jatuh ke tangan kita. Kita tidak akan jadi seperti sekarang. Kalau bukan karena ibumu. L'un enrhume l'un d'un jimu. Kita sudah lama Dalam kemewahan. Suyoyo, kamulah penyebab utamanya. Aku tidak ingat apa-apa. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Aku tidak ingat. Apa maksudnya berpura-pura sombong ketika kamu berusia 8 tahun? Melihatmu di tempat keluargaku. Kamu masih sangat muda saat itu. Mereka tahu cara merayu orang kaya. Keahlianmu bajingan.
Saya mempelajarinya dengan sempurna sejak kecil. 8 tahun. Peduli keluarga. Yangan pura-pura. Bagaimana ibumu merebut segalanya dariku? Sekarang kamu berani melawanku juga. Diambil ibumu dan kamu. Akan kuambil kembali Selangka demi Selangka. Aku ingat, aku ingat. Aku adalah Suyoyo. Juga Shen Mubai. Hei kamu. Bukan untuk diinjak-injak, kamu tahu. Aku mau pulang sekarang. Jangan muncul lagi. Hai. Mama. Tolong aku, Mami. Tong tong. Tolong aku, Tong. Mami. Tong tong. Shen Mubai. Kamu secerdas apapun. Akhirnya tetap di tanganku. Mami, tolong aku. Nah, selesai sudah. Akhirnya beres selamanya. Sayang. Gimana kita urus dia? Pastikan dia terkunci rapat. Jangan biarkan dia buat masalah. Ma. Aku mau sepenuhnya menggantikan dia. Aku mau operasi jadi Suyoyo. Masuk keluarga Gu. Menikmati kemewahan dan kekayaan. Sedangkan dia pergi menjadi Shen Liuli. Sebenarnya semua ini Seharusnya milikku. Shen Mubai. Kamu tenang saja di sini. Nanti yang bisa kamu lakukan, hanya melihatku. Nikmati semua yang seharusnya kamu miliki. Hidup seperti yang selalu kamu impikan. Shen Liuli. kamu gila. Cepat lepaskan aku. Mimpi saja. Aku bilang padamu, seumur hidup kamu tidak akan bertemu mereka lagi. Tong tong. Yoyo. Beneran kamu? Iya. Akhirnya kamu kembali. Kami salah paham padamu. Yang penting kamu Gak apa-apa. Aku gak menyalahkan kalian. Bisa berkumpul dengan keluarga. Lebih penting dari apa? Mama. Aku kangen sekali. Selama malam ini bisa merahasiakannya. Sekalipun ketahuan, tak ada yang bisa aku dan Gu Yunki. Anak. Akan jadi kartu as terkuatku. Yunki. Beberapa tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Minumlah, santai saja. Ada sesuatu dalam minuman. Apa yang kamu rencanakan? Yunki. Aku hanya ingin merayakan pertemuan kita. Kenapa kamu curiga padaku? Aku belajar kedokteran. Kamu bukan Yoyo. Sebenarnya kamu siapa? Aku. Yunki. Kamu salah paham. Aku hanya takut. Takut tak bisa temukan kembali. Perasaan dulu. Jadi hanya. Ayo buat suasana lebih seru. Jangan marah, ya. Aku bisa siapa lagi sih? Aku kan Yoyo MU. Seru. Yoyo biasanya gak butuh yang seperti ini. Kamu sudah berbeda. Aku sudah bertahun-tahun sendirian di luar sana. Mengalami banyak hal. Tentu saja sekarang berbeda. Kamu terlalu sensitif. Kita istirahat. Kamu istirahat dulu, aku keluar sebentar. Yunki. Kesempatan malam ini. Rasanya sia-sia.
Nenek kupaskan telur untukmu. Ayo, Tong-tong, makan wortel, baik untuk mata. Bunda. Aku allergy wortel, aku allergy wortel, aku allergy war. Maaf. Bunda senang beberapa hari ini. Sampai lupa lain kali tidak akan terjadi lagi ya ayo. Makan ubi. Memang ada yang aneh. Sepertinya harus cari cara untuk menguji. Yo, aku berencana. Pindahkan aset keluargaku ke namamu. Adakan acara jamuan pengakuan. Kamu bisa mengundang siapa saja. Itu bagus. Lalu ayahku. Maksudku. Shen Qiang dan Lian. Mereka sebagai ayah dan ibu tiri jika bersedia langsung datang untuk minta maaf pada saya mau memaafkan mereka. Dan berharap mereka ikut bersamaku ke acara keluarga. Tidak mungkin Yoyo meminta hal seperti itu. Dia sangat membenci keluarga Shen. Tidak akan mudah memaafkan wanita ini. Memang ada masalah. Pak Wang, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Minum satu gelas. Cheers. Acara besar nih, Direktur Bu sayang sekali kepada Nona Su. Iya, muda dan berbakat. Dan kecantikannya luar biasa, bikin iri. Harus dari kita, ayo. Halo, ayah, ibu, di sini hampir selesai, kalian cepat kemari. Untunglah Shen Mubai dicintai Gu Yunqi. Liu Li menggunakan tampilan Shen Mubai. Setidaknya memberi kita kesempatan untuk dimaafkan. Setelah dipenjara begitu lama, sulit menjalani hidup seperti manusia normal. Sekarang ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita. Hei, sayang. Kalian jelas orang jahat. Bagaimana masih bisa berdiri di sini? Adieu. Sayang, sini. Ini untukmu, permen. Mulai sekarang, kita keluarga. Tung. Yang lalu biarlah berlalu. Oke. Kalian sekidi mami. Kalian bukan keluargaku. Kalau begitu, Jangan Salakan Kami Kalokera. Mulai hari ini, Grup Gu dan Grup Lin akan menyerahkan industri inti. Resmi dikelola oleh Su Yoyo. Siapa membiarkan kalian masuk, keluar? Adieu. PAK Lin. Pak Gu, kami datang kali ini khusus untuk meminta maaf. Sebelumnya saya terbawa nafsu. Saya benar-benar minta maaf. Ayah. kami sudah memikirkan ini lama sekali. Sekarang kami tahu kami salah. Kami harap kalian bisa memberi kami kesempatan untuk memperbaiki. Hari ini hari yang baik, biarkan yang dulu berlalu. Ya, Tante Li. Aku memaafkan kalian. Baiklah, putri yang... Yoyo ada APA? Kamu lupa mereka ingin mencelakai kita? Bu. Itu semua sudah masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Di mana Tong-tong? Aku melihatnya di aula. Sekarang dia tidak ada. Apakah dia keluar? Bu. Itu. Tong-tong itu terlalu suka bermain. Dia pergi bermain di taman. Begini, kirim orang mencarinya, jangan khawatir. Oh iya. Dia itu sangat nakal, pasti sebentar lagi kembali. Betul sekali. Jangan sampai merusak suasana pertemuan keluarga kita. Cukup. Jangan kira aku tidak tahu. Bukan Su Yoyo. Bertiga berhenti berpura-pura. Mana mungkin, Yunqi? Tentu saja aku adalah Yoyo. Aku sudah kirim rambut Yoyo dan kamu untuk tes DNA. Hasilnya menunjukkan kalian bukan orang yang sama. Kamu berdandan seperti Su Yoyo. Tapi kamu tidak bisa jadi. Shu Yuyu. Kalian bertiga. Benar-benar lisik. Seseorang, tangkap mereka untukku. Tunggu. Aku beritahu kalian, Shen Mubai dan Tong-tong ada di tangan kami. Jika kalian ingin mereka hidup, diam di tempat. Jangan panik. Tong-tong sudah ditemukan. Dia diikat di koridor. Tong-tong cepat pergi. Ketemu lalu mau apa? Jangan lupa, Shen Mubai. Masih ada di tangan saya. Mau ketemu Shen Mubai? Benar? Bisa kok.
Pindahkan semua aset Gu ke nama kami. Kirim jet pribadi antar kita bertiga ke luar negeri. Seumur hidup kalian, jangan berharap untuk melihat Chen Mubai lagi. Kalian sekumpulan binatang. Mereka menggunakan putri saya untuk Khazar. Kami mengambil kembali apa yang menjadi hak kami. Jika Anda tidak menandatangani, dia mungkin. Mereka sudah mati sekarang. Tidak, Yunshi. Tidak bisa tanda tangan. Usaha keluarga Gu dibangun dari kerja keras banyak orang. Tidak mungkin membiarkan mereka menghancurkannya. Serahkan mereka ke polisi. Dengan kekuatan keluarga, temukan Youyo. Nenek tua. Mengapa kamu berteriak? Ha. Kamu benar-benar berani. Jangan bicara soal keluarga Gu kalian. Bahkan kalau keluarga Lin minta bantuan para dewa. Kali ini juga tidak bisa membantu kalian. Kesempatan hanya datang sekali. Manfaatkan dengan baik. Kalian benar-benar gila. Gila. Yang kita mau cuma uang dan kebebasan. Gu Yunqi. Tanda tangan saja. Selamatkan wanitamu. Atau Kamu bisa lihat dia mati. Ini terlalu menakutkan. Kushe. benarkah harus menyerah? Yonki. Jangan tanda tangan. Aku percaya Yoyo tidak ingin tukar grup Gu dengan dirinya. Jangan banyak omong. Apakah bisa bertemu lagi dengan Suyuyo? Tergantung padamu, Tuan Gu. Tanda tangani saja. Uang bisa dicari lagi, tapi nyawa Yoyo. Hanya ada satu. Kakak, jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Tidak bisa tunggu lagi, aku harus keluar. Aku harus segera bongkar dia. Shen Liuli merubah dirinya jadi aku. Tidak tahu apakah Yunzi masih bisa mengenaliku. Nyonya, apa yang terjadi? Tadi masih lihat Nyonya. Diaula. Aku Suyoyo, mau bertemu Gu Yunqi, biarkan aku masuk. Ini sebenarnya kenapa? Gak sempat jelasin, jangan tanda tangan. Ada apa ini? Kenapa dua Suyoyo? Apa mataku salah lihat? Kenapa berdua? Sama persis. Kok dia bisa keluar? Ini ibuku, aku gak akan salah. Bu, Nenek, Yonki. Yoyo, kamu berhasil kabur. aku tidak percaya kamu bisa keluar. Shen Liuli, pesta ini diadakan khusus untuk membongkar dirimu. Kumohon. Beri kami kesempatan, dulu. Kami terpaksa melakukannya. Tolong maafkan kami sekali, tahu kami salah. Kamu bikin aku dan ibuku terpisah lama. Bikin aku menderita sekarang. Baru sekarang minta maaf. Apa ini nggak terlambat? Seseorang, Bawa mereka, adili hukum. Aduh. Tuan Gu, Nyonya, kami tahu kesalahan kami. Akhirnya, Kami sekeluarga bersatu kembali. Kamu menderita NAK. Tidak. ayo. Semua berkumpul untuk foto ya.